Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, selamat siang dan ketemu lagi di channel YouTube gua So My Genit. Kayaknya malam siang hari ini gua kedatangan tamu spesial, kerabat gua, soi gua, teman kampus. Siapa lagi kalau bukan Arkia. Malu-malu padahal dia sendiri suka bikin vlog. Nama lengkapnya Arkian Sahrul Ulum, panggilannya Bang Arki. Tempat tanggal lahirnya Jakarta, berarti dia orang Jakarta. Cie. Lahir di Jakarta. Dia lahir tanggal 22 Desember 1994. Berarti lu masuknya anak 90-an Bang ya? 90-an. Buat anak TikTok geser nih, anak 90 datang. Usia sekarang berapa? Usia sekarang mau 26. 26 tahun. Masih lajang? Alhamdulillah. Ini buat OT yang ada di sana, cie. Siap dihalalin ini mah. Yang siap dihalalin mah enggak nih, masih single. Single enggak? Insya Allah. Insya Allah. Alamat di Kampung Ledug Asem, Alam Jaya, Jatiuwung. Itu di mana? Di kota Tangerang. Tepatnya dia paling ujung, hampir mau perbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Daerah kota Tangerang, dari Cimone ya? Cimone terus lurus terus, ntar di situ ada Yonif 203, maju dikit sebelah kanan. Oh, lewatin Bitung berarti ya? Sebelum Bitung. Oh, sebelum Bitung. Iya deket lah situ mah. Di kota. Hobinya keren nih, makan, pantesan badannya biasa. Sebenarnya ya karena sebelumnya sih hobi olahraga ya kan, karena Iya. kesini gua demen makan, ya udah gua tulis hobi makan aja udah. Olahraga ya seukuran gede sih, untuk dari gua lebihan gede Bang Arki, makanya gedean Bang Arki. Mungkin ada yang lebih gede dari Bang Arki. Bang Arki termasuk orang yang kalau menurut gua sih sedang, enggak gede-gede banget. Profesi sebagai mahasiswa, guru dan aktivis banyak amat nih Bang. Jadi gimana tuh? mahasiswa kan emang bisa dibilang cukup lama juga Bang. Lama Bang. Ceritanya bagaimana lama? Maksudnya dalam artian kagak lulus nih. Bukan. Mahasiswa abadi kah? Jadi dulu tuh gua tahun 2013 pernah di STIM Global, cuma itu awal doang. Awal masuk semester 1 nggak lanjut karena saat itu gua mikir biayanya yang kurang. Terus gua kerja, singkat cerita gua dapet duit 2014, gua masuk STIMIK masa depan yang di Citra Raya. Terus Sebelah mana tuh? di Bundaran 3 Madriges, itu dekat WOW. Ente pernah di situ Bang? Pernah di situ. Berapa tahun? Di situ tahun 2014 sampai tahun 2016. Break tuh kuliah 2016 2017. Itu gua lanjut ngampus di Stisnu Nusantara. Stisnu Nusantara Tangerang. Kayaknya nggak asing ini, asing iklan. Menerima mahasiswa baru gelombang 2. Pokoknya yang mau masuk di Stisnu tinggal japri aja Bro Arkian, kalau enggak datang aja langsung ke kampus. Kampus di Cikokol. Ente di Stisnu ngambil apa nih Bang? Aneh di Stisnu ngambil jurusan hukum ekonomi syariah. Anak ekonomi. Iya. Berarti ada, maksudnya nyerempet mungkin punya bisnis atau mungkin punya usaha. Ya kalau itu sih alhamdulillah sekarang sih lagi sedikit merintis lah. Bukan produk sendiri sih ya, produk orang. Sales marketing lah. Iya, kita ikut masarin. Nggak apa-apa, emang itu awal langkah kita mau usaha itu biasanya kayak gitu dulu biasanya bertahap, setelah tahu pemasaran produknya baru udah kita berani buat buka sendiri. Benar. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha, nggak ada modal, nggak ada segala macam, bisa dicontoh deh kayak Bro Arkian. Dia nggak punya modal, nggak punya item brand ataupun barang, tapi dia mau memasarkan produk orang secara tidak langsung. Dia tuh udah mau melakukan langkah awal untuk usaha. Karena kalau
mau usaha mikir terus kapan jalannya gitu. Bener. Nih ngomong-ngomong masalah ngajar, ente kan di sini guru, emang ngajar di mana? Ngajar sih sebenarnya kalau ngajar awalnya bukan ngajar ya. Udah PNS? Enggak, kita di Wih. sekolah swasta. Oh, Sekolah swasta awalnya tuh jadi operator sekolah, ngerangkap tata usaha. Terus seiring dengan waktu kan kita juga kuliah, akhirnya ditawarin untuk ngajar. Tapi maksudnya dalam artian profesi itu sejauh ini abang geluti dengan enjoy. Karena emang kita sendiri yang termasuk cita-cita bang. Oh itu Termasuk juga. cita-cita. Oh cita-cita pingin jadi pengajar gitu. Apa Ya mungkin? sebenarnya punya banyak cita-cita. Pengajar atau menjadi guru ini adalah salah satu dari cita-cita. Bener, mulia banget. Pokoknya kalau ente jadi guru bang, gue nitip mungkin ya gue punya adik-adikan apa mungkin generasi berikutnya gitu supaya jauh lebih baik lagi dari sekarang. Sebenarnya teknik mengajar nih kalau yang paling efektif tuh kalau menurut gua gimana caranya biar dia tuh ngerasa ngehargain kita bukan ditakutin gitu. Jadi kalau misalkan buat kalian semua nih para guru-guru yang menjadi tenaga pengajar ataupun tenaga pendidik, kalau menurut gua salah satunya yang paling contoh itu jangan memposisikan diri kita ini sebagai guru. Kenapa? Kalau misalkan kita memposisikan diri kita sebagai guru, dia akan melunjak. Tapi kalau misalkan kita menjadi kakaknya dia atau abangnya dia, otomatis kita akan ada harganya sama dia. Bukan harga dalam artian finansial ya, tapi dihargai oleh si murid tersebut. Kegiatan aktivis juga di sini aktivis maksudnya ente mahasiswa tuh juga aktif juga. Iya, jadi aktivis kan di kampus ini ada 3 ya. Ada 3 kategori mahasiswa. Yang pertama itu ada aktivis, akademisis, sama hedonis. Nah ini itu gua nggak tahu. Kebetulan ada pakarnya kayak di sini. Gimana tuh? Jadi kalau aktivis ini seorang mahasiswa yang benar-benar aktif bukan hanya di kampus, tapi dia juga aktif di luar. Contoh dia tuh ikut organisasi yang organisasinya eksternal itu dia tuh banyak kegiatan di luar kampus. Nah itu bisa dibilang aktivis. Kalau akademisis itu adalah mahasiswa yang kerjaannya hanya kegiatan kampus ya. Itu pun kegiatan kampusnya dia bukan kayak ngadain kegiatan kampus, bukan, tapi dia hanya kuliah, belajar, perpustakaan, nilai bagus. Itu akademisis. Nah, tapi gua remedial mulu. Nah yang ketiga ini hedonis bang. Kalau hedonis ini itu mahasiswa yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Penampilan gue udah rapi belum, gue besok kuliah mau pakai baju apa, gayanya gimana, sarung gue branded nih guys. Jadi dia tuh yang hedonis hanya memikirkan dirinya sendiri lah. Iya. Oh gitu ya. Jadi 3 kategori selama di lingkup mahasiswa itu ada modal-modal kayak gitu ya. Ada. Dan ente termasuknya di aktivis. Oh berarti anak organisasi gitu ya. Anak organisasi. Organisasi apa tuh bang kira-kira? Kebetulan kita kalau di eksternal itu kan ikut pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kita kampus Tisnu ya wajib sebagai kader kan, kita sebagai penerus di Nahdlatul Ulama ya minimal kita ikut organisasi eksternal PMII. Seperti itu. Anak PMII guys, pasti banyak waktu-waktunya bang. Banyak, dan kebetulan nih kota Tangerang itu kebanyakan kader cewek. Widih. Namanya aktivis dia nyari ilmu pasti. Ilmu, relasi, pola pikir yang kita nggak dapat di kampus itu kita dapat di luar. Nah, iya. Nah, jadi ini perlu diingat juga nih buat teman-teman mahasiswa semua. Dimanapun kalian berada kuliahnya ataupun dimanapun kalian belajar organisasi ataupun akademik di kampus, ingat ketika kalian sudah pulang ke rumah, coba perbaiki organisasi yang ada di rumah gitu. Dalam artian jangan mentang-mentang kita belajar di, misalkan gue kuliah di A, ya kan, nah gue belajar organisasi akademik di situ, lulus selesai gue balik ke rumah. Terus gue nggak ngurusin rumah, padahal di rumah gue ini ada organisasi yang sama waktu dulu gue kuliah di sini, di A ini.
Nah terus kita ngasih kontribusi ke A ini, terus gimana dengan organisasi yang ada di rumah kita? Organisasi yang ada di rumah apa bang? Nah maksudnya begini, kan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini kan ada di semua daerah, dari Sabang sampai Merauke itu Oh, ada. Nusantara. Senusantara. Nah ketika abang nih, Bang Mamet nih, misalkan kuliah di Semarang, nah terus ikut organisasi PMI di Semarang, orang Tangerang. Nah karena Bang Mamet ini merasa, gue belajarnya di Semarang, gue organisasinya di Semarang, terus gue lulusan Semarang, tahu-tahu udah lulus pulang ke Tangerang mikirinnya Semarang terus bang, nggak mikirin Tangerang. Iya. Berarti back to home, jadi kembali ke kampung halaman lagi. Kampung halaman, perbaiki. Bebenah lagi di kampung kelahiran sendiri ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong, lu nggak haus bang? Haus sih sebenarnya gua. Tapi gua kagak ada minuman ini. Maksudnya, lagi pandemi kayak gini, gua anggap kayak puasa aja gitu. Abis jarang ada orang ke rumah, makanya ya udahlah daripada gitu. Kata gua kagak nyiapin apa-apa, tato ente nongol. Makanya punya referensi nggak nih kira-kira? Kebetulan kan gua nih jualan brand orang juga, dan gua yang tadi abang ceritain di awal itu. Gua tuh ngejual kopi bir. Iya. Nah kebetulan gua bawa hari ini mau coba. Siap, oke guys, kita kayaknya penasaran banget sama apa yang dibawa Bang Arkian, dan itu oleh-oleh selama pandemi ini. Kayaknya dia bener asli dia nggak pernah nongol, jadi gue sendiri jarang ketemu. Akhirnya tahu-tahu dia lagi jualan produk namanya apa bang? Kopi bir. Nah, bagaimana rasanya, bentuknya kayak gimana, gue sendiri penasaran. Apa sama nggak kayak kapal api yang bisa dikebong? Tutorialin. Namanya sih apa sih bang? Ini kopi bir, produk dari Jombang bang. Oh iya. Ini ingat nih bang, ada yang banyak tanya ini tuh halal apa haram bang? Oh iya. Nah yang jelas ini halal. Kenapa? Karena tidak mengandung alkohol sedikit pun. Gue coba ya. Coba. Gimana rasanya? Lumayan segar. Mantap kan? Segar mantep. Apalagi tadi kita kasih es batu kan? Mantap banget pasti. Ini beda ya dari kopi-kopi yang biasa? Iya beda pasti. Jadi kopi bir ini paling nikmat kalau kita lagi ngumpul nih, kopi bir paling cocok untuk temen ngobrol. Iya, kalau boleh tahu nih belinya di mana dan berapa harga yang dikeluarin? Jadi kalau buat teman-teman semua mau pesan bisa kontak langsung ke gua, bisa DM di akun Instagram Arkian 221294 ataupun Japri di 089523688939. Ini tinggal di DM. Tadi awal juga kita udah ngasih IG kan, jadi tinggal DM aja. Siap. Untuk harga terjangkau dan ini sederhana. Kayaknya nih bang, kalau enak adem-adem kayak gini sebenarnya enaknya disuguhin sama ukti ya. Ini ngomong-ngomong masalah perempuan, emang kagak kepengen bang ada yang ngelayanin gitu, ngasih kopi, bikinin kopi? Sebenarnya sih ya pengen, cuma ya mau dikata apa ya, yang namanya jodoh. Emang punya kriteria tersendiri kah untuk calon? Sebenarnya sih yang jelas kalau buat kriteria calon tuh ya satu, seiman lah ya. Seiman, terus mau nerima gua apa adanya dan nerima latar belakang keluarga gua. Pasti. Amin, gue doain bang udah cepet dapet. Ya. Mungkin ada ini kali apa, kalau untuk masalah perempuan apa ente punya gimana ya, bisa menceritakan sedikit pengalaman ente tentang mungkin dekat sama perempuan, apa emang sekarang lagi deket, siapa tahu aja gitu, jadi ada yang bisa bantu.
Sambil minum nih guys. Jadi gimana ya? Kalau menurut gua sih ini, gua pribadi kalau masalah perempuan sih suka benernya Bang. Suka. Ada yang gua suka, tapi gua tuh nggak mau pacaran Bang. Pengennya ini apa namanya? Taruh dulu lah. Taruh syariah. Dan buat kamu semua yang masih penasaran dengan video ini ataupun mau kepoin juga channelnya Bang Arki di mana Bang? Di Arki spasi Ian. Arki Jangan salah. Arki spasi Ian, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terus kalau di IG-nya Bang? IG-nya itu Arkian 22 12 94. Oke, sip. Itu dia percakapan kita hari ini, silaturahmi Bang Arki juga di setelah pandemi Covid. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya Ayah. Semuanya kembali normal, semuanya kembali beraktivitas, dan sehat selalu dan sukses selalu buat kalian. Jangan lupa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang.